Halo teman-teman, eh, kali ini kita akan bikin konten review alat berat khususnya Excavator DX225 LCA untuk yang seri ini ya teman-teman ya. Apa sih kekurangan dan juga kelebihannya? Mungkin sedikit yang bisa saya review karena saya bukan ahlinya, tapi pemakai, hanya sekedar pemakai. Sekedar berbagi ilmu, sharing kepada teman-teman yang seprofesi begitu ya. Yuk kita simak videonya. Baik, untuk yang pertama dalam segi kabin, untuk Excavator ini terkesan gimana ya, agak sedikit mewah sih daripada versi yang untuk Dosan DX225. Jadi ya maaf agak berantakan, keluaran tahun 2011 ya, 2011. Jadi untuk kondisi kabin seperti ini HM-nya udah ke arah 18.000 lebih ya untuk HM-nya. Tapi kondisi alat masih lumayan. Kalau dibilang bagus juga nggak begitu bagus, kalau dibilang jelek juga nggak. Atau dibilang ini alat bandel. Sendiri interiornya cukup bagus, cukup mewah lah untuk ukuran Excavator pada umumnya. Seperti handle juga enteng, handle enteng juga. Ini joknya juga bisa naik turun. Nah, joknya juga bisa naik turun ya. Terus untuk yang lain kita review keluar yuk. Nah, kita review untuk Dosan DX225 LCA serialnya ya. Kita review untuk dari kabin dulu ya. Kalau dari kabin terlihat luas, bentuk pun tidak begitu mengecewakan ya. Mungkin lumayan lah untuk bentuk, lumayan. Dan untuk yang ini kita lihat sasisnya bukan standar ya, long sasis. Nah, sebenarnya ini bukan paket asli, ini udah pakai paket Komatsu yang kuku 5 ini ya. Sebenarnya paketnya itu kuku 6 kalau yang aslinya itu ya gitu. Nah, ini kondisi jadi ini baru tahun 2000, sekitar tahun 2011 ini untuk tahun pembuatan ya. Memang dibeli dari baru, dan ini sampai 2021 ini sudah mencapai 18.000. Nah, sudah HM 18.000. Dan untuk mesin sendiri saya kira untuk kontrol valve sudah mungkin sudah ada yang rembes ya, mungkin sudah ada rembes karena emang udah umur juga. Kalau untuk mesin saya kira mesin bagus, nggak ada rembes. Nah, kita lanjutkan review untuk mesin sendiri yang sudah menginjak 18.000 HM-nya ya. Ini terkenal handal juga, ini agak bandel juga ya. Selama pemakaian sampai HM 18.000 ini mungkin baru komponen yang ganti baru apa ya. Kalau untuk fan belt sih udah beberapa kali ya, fan beltnya karena tipis ya, daripada fan belt ini sendiri karena tipis, jadi untuk pergantiannya agak lebih sering ya. Pertama fan belt yang udah pernah ganti, water pump, terus apa ya? Oh, mungkin kalibrasi ya. Kalibrasi udah pernah satu kali, sama apa ya ini ya? Sama kopling ya, kopling antara mesin sama pompa itu ya. Udah pernah ganti. Jadi selama dari baru sampai HM 18.000 ini mungkin cuman itu aja untuk urusan mesin ya. Yang lainnya bagus, kalau dibilang bandel lah untuk ukuran Excavator ini. Jadi udah berapa tahun ya guys ya, 18.000 itu sudah kurang banyak itu. Dan belum pernah overhaul ataupun turun mesin ya. Jadi terkenal cukup bandel juga. Dan untuk selang dan yang lain-lain mungkin ada dikit-dikit lah, bocor-bocor sedikit mungkin ada, tapi belum begitu parah ya. Kalau pesan saya untuk
untuk pergantian o-ring kontrol valve atau yang lain, kalau emang belum parah, saya kira untuk menunggu sampai parah barulah diganti. Karena seal yang buat penggantinya itu, seal buat pengganti itu belum tentu baik, belum tentu bagus. Kadang 2 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan sudah rembes lagi, sudah bocor lagi. Beda kalau dari bawaan pabrik ya teman-teman ya. Jadi himbauan kalau menurut saya sih, kalau udah sampai parah banget, nah baru kita ganti. Dan untuk yang lain, mungkin selang hose untuk arem sama baket udah pernah ganti ya. Untuk yang masuk, selang masuknya ya, selang besar ya, udah pernah ganti 1 kali semua. Arem 2 kali ya, arem 2 kali, untuk baket 1 kali. Untuk ukuran 18.000 HM itu saya bilang, aduh, kita tutup dulu guys. Kalau bisa dibilang handal juga ya, handal juga, karena pemakaian juga sih, pengaruh juga. Oke, kita lanjut yang lain. Nah, untuk kondisi yang lain mungkin ini ya, link ya. Untuk link sendiri selama 18.000 HM ini belum pernah ganti dan masih bagus ya. Nah, masih utuh-utuh semua, termasuk sprocket juga belum pernah ganti. Kemungkinan kecil cuman roller ada berapa buah lah yang ganti. Biasanya udah agak hilang ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu review untuk Dosan kali ini. Mungkin teman-teman ada ide lain untuk review alat apa, atau request untuk review alat yang lain, atau bagian komponen yang lain yang perlu direview, komen aja ya. Oke, sampai di sini dulu video review kali ini. Tunggu review-review yang lain untuk video yang selanjutnya. Terima kasih. Salam bahagia untuk teman-teman satu profesi. Nah, itu tadi teman-teman video sebagian besar reviewnya lah. Sebagian besar, bukan perbagian atau detailnya kita belum bikin. Kalau untuk detail harus ini ya, datanya harus bener ya. Cuman besok mungkin untuk video yang selanjutnya kita bikin review untuk yang lain dalam hal khususnya masih Dosan, tapi untuk bagian yang lain. Kalau ini tadi mungkin sebagian besar cuman dari kabin atau mesin, juga bagian-bagian yang lain ya, yang menurut saya banyak bagusnya tapi juga banyak nggak bagusnya. Untuk yang pertama, yang kelihatan nggak bagus itu untuk dalam material ya. Material Dosan sendiri itu nggak begitu bagus ya. Kalau untuk ketahanan alatnya ataupun dalam hal mesin, juga pompa, juga performnya, powernya, mungkin dapat ini. Saya kira bagus. Untuk alat ukuran 10 tahun dan kendala pun nggak ada yang berat kan begitu. Untuk segi kerusakannya nggak ada yang terlalu berat. Jadi untuk review kali ini cukup sekian. Nantikan video-video selanjutnya dari saya untuk review apa, atau teman-teman mau request untuk review yang lain, ataupun bagian mana sih yang mau direview, yang menurut saya tahu ataupun saya tahu, akan saya kasih informasi ke teman-teman ya. Begitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.